Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah terang dalam kehidupan kami. Pengurapan atas hamba-Mu, pengurapan atas umat-Mu Tuhan. Yang hari ini hadir bahkan mungkin yang merenungkan firman Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan mengurapi kami semuanya. Sehingga kami semua layak untuk menerima berkat firman Tuhan. Oh pada hari ini Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mencoba-coba mengganggu pemberitaan firman hari ini, kami sehati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Darah-Mu berkuasa atas hidup kami, dan kami buka hati kami buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar dengan tema semakin dijepit semakin melejit. Mari kita baca firman Tuhan ini. Bapak Ibu dimanapun berada bersama-sama membaca firman Tuhan. Kalau dalam Alkitab kita dengan judul doa jemaat. Kisah Rasul pasal yang keempat mulai ayat yang ke-23. Mari kita baca, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota di Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar semakin dijepit semakin melejit. Ya, luar biasa. Kita dalam situasi di mana beberapa waktu ini hidup di dalam satu tekanan karena COVID-19. Kita hidup dalam rasa ketakutan, kita hidup dalam rasa khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa selama kita masih hidup, pasti ada yang namanya pergumulan, pasti ada yang namanya kesulitan, pasti ada yang namanya tantangan. Amin? Iya. Tetapi Tuhan tidak pernah berjanji, saudara, bahwa orang percaya tidak akan mengalami kesulitan. Ya. Tuhan nggak pernah berjanji bahwa orang percaya itu nggak pernah mengalami kesulitan atau pergumulan hidup. Karena kesulitan dan pergumulan hidup bisa Tuhan pakai untuk menguji dan mendewasakan kerohanian orang percaya.
Jadi setiap masalah pergumulan, saudara, Tuhan bisa pakai untuk menguji dan kedewasaan kerohanian orang percaya. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi setiap kita untuk kita dapat melewati setiap persoalan, setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya jika kita tetap bersama dengan Tuhan, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, saudara dan saya pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Dan apa yang kita jalanin, saudara, pada saat engkau terus dalam pergumulan, dalam persoalan, engkau terus melibatkan Tuhan. Saya percaya bahwa saudara, apapun yang ada dalam hidupmu, engkau akan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan pergumulan atau masalah, saudara, yang sebenarnya membuat kita ini seringkali kita jadi jauh dengan Tuhan. Tapi bagaimana saudara dan saya merespon setiap persoalan yang ada. Bagaimana kita merespon setiap tantangan yang ada. Bagaimana kita merespon setiap kesulitan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu yang pernah mengikuti acara Dulosken, kita pernah ada satu slogan dikatakan bahwa bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Bukan soal benar atau salah dalam saudara dan saya menghadapi satu persoalan. Saya percaya bahwa kita semuanya diperhadapkan dengan persoalan, dengan tantangan. Bahkan saudara, pada saat ini, pada saat ada COVID-19, kalau dulu yang namanya batuk pilek itu biasa. Habis kita rasa batuk pilek, kita minum Decolgen. Tapi pada saat sekarang ini saudara, pada saat saudara batuk di depan orang atau di tengah-tengah orang, semuanya langsung mungkin lari meninggalkan kita. Itulah situasi yang ada. Nah, semua diperhadapkan dengan situasi, persoalan, dengan rasa ketakutan, kekhawatiran yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara dan saya merespon dari setiap persoalan dan tantangan yang ada, ini yang terpenting. Bagaimana kita merespon setiap persoalan dan pergumulan yang ada. Apakah kita bisa melihat bahwa di dalamnya Tuhan tetap berkarya. Bahwa di dalamnya segala sesuatu, firman Tuhan katakan kalau diizinkan Tuhan, ada maksud dan rencana Tuhan. Amin. Ada maksud dan rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar ada 3 cara yang benar bagaimana kita memberi respon atas setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Kita akan lihat yang pertama, bagaimana kita memberi respon yang benar untuk setiap pergumulan dan persoalan kita. Yang pertama adalah mari kita terus andalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca di ayat yang ke-24 dari bacaan kita tadi. Ayat yang ke-24 berkata begini. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Bapak Ibu perhatikan di sini. Saudara, pada saat mereka menghadapi satu tantangan, ada satu pergumulan, dikatakan di ayat yang ke-23. Saudara, pada saat mereka dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam. Perhatikan di sini, ternyata apa yang dikatakan imam-imam ini saudara, atau dikatakan tua-tua ini, itu membuat mereka gentar, membuat mereka ketakutan, membuat mereka menjadi tertekan. Bapak Ibu, perhatikan di sini, ini imam-imam dan ketua-ketua, dikatakan dan tua-tua yang bersama dengan mereka. Ya, berarti di sini tidak menjamin bahwa dikatakan imam-imam pun mereka bisa berbicara yang justru itu membuat satu ketakutan dari orang-orang ini, dari Petrus dan Yohanes. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini.
pada saat mereka ketemu dengan teman-teman mereka menceritakan apa yang terjadi, apa yang mereka dengar. Mungkin ada ancaman dan lain sebagainya. Itu yang mereka ceritakan. Dan apa yang menjadi respon dari teman-teman, dari Petrus dan Yohanes ini, pada saat mereka mendengar cerita itu, saudara, respon inilah yang menentukan. Respon mereka, saudara, ternyata mereka justru pada saat dengar itu mereka berseru bersama-sama kepada Tuhan. Mereka berseru bersama-sama kepada Tuhan. Dan katakan mereka berperkara kepada Tuhan. Mereka berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya bahwa mereka tidak mau gentar dan takut dengan apa yang dikatakan para imam-imam. Mereka membangkitkan roh mereka. Mereka mengobarkan roh mereka. Dan mereka berkata, Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Mereka berkata, masa sih Tuhan Kau menciptakan segalanya? Coba masalah seperti ini, masa kami harus takut? Masa karena tantangan, masa kami harus takut? Sedang kasih dalam Tuhan, respon itu menentukan langkah berikutnya. Respon itu menentukan langkah berikutnya. Saat datang persoalan, saat datang masalah, mereka berseru bersama-sama. Berseru artinya dengan suara yang keras. Mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka berdoa. Inilah respon yang benar. Inilah respon yang baik yang mereka lakukan. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Perhatikan. Firman Tuhan berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia, terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dia melihat siapa orang yang sungguh-sungguh. Dia mencari siapa yang hidupnya, hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia rindu untuk melimpahkan kekuatannya, dikatakan. Dimanapun kau berada, dalam persoalan situasi apapun. Kalau engkau sungguh-sungguh di dalam rumahmu, dalam pekerjaanmu, di kantormu, dimanapun kau berada. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, firman Tuhan berkata mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mencari orang yang sungguh-sungguh. Pada saat kau kedapatan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan tertarik dengan saudara dan saya. Pada saat kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan tertarik. Dan Tuhan rindu memberikan kekuatan. Dikatakan untuk memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Tapi persoalannya kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Artinya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Dia berkuasa di bumi, di surga, bahkan sampai di bawah bumi. Berarti dengan segala isinya Allah punya otoritas, Allah punya kuasa. Saat kita menghadapi persoalan hidup, kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Saat saudara dan saya punya pergumulan hidup, andalkan Tuhan. Dan saya percaya saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita. Percaya kepada Tuhan. Sehingga persoalan apapun yang menimpa saudara dan saya percaya Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi sampai kita menang. Amin. Sampai kita menang. Saudara tidak perlu takut dengan persoalan dan tantangan. Amsal 15 ayat yang ketiga, saudara, firman Tuhan begini. Amsal 15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat. Berarti mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang yang jahat dan yang baik. Nah, mari kita baca. Saudara baca dengan suara nyaring. 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan mata Tuhan ada di mana-mana. Dia tahu, dia melihat saudara dan saya. Dia tahu mana
Dia tahu apa yang saudara lakukan, apa yang ada di hatimu. Tuhan tahu. Dia tahu mana orang yang baik, dia tahu mana yang jahat. Saudara, kadang kala orang berpikir, Tuhan gak lihat, orang tuaku gak lihat, bosku gak lihat. Tapi saudara tahu bahwa Tuhan ada di situ. Mata Tuhan ada di mana-mana. Mata Tuhan melihat. Dia tahu. Bahkan saudara dikatakan yang baik dan yang jahat Tuhan bisa lihat. Pada saat ini, dimanapun orang yang sedang beribadah, orang yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh Tuhan tahu. Orang yang sedang melakukan kejahatan, orang yang baik Tuhan tahu. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, sudah. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Mari kita belajar untuk hidup kita nih baik aja sama orang. Saudara, hidup ini cuma sekali. Saudara, kita nggak punya cadangan. Saudara, mari kita belajar untuk hidup kita ini lakukan saja kebaikan. Jangan jahatin orang. Belajar untuk hidup jujur. Jangan mengingini yang bukan milik saudara. Tuhan tahu. Kalau bukan milikmu nggak usah pengen. Dalam kesulitan saudara, saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Asal saudara hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Asal engkau hidup benar di dalam Tuhan. Mata Tuhan ada di mana-mana. Sudahkah kita mengandalkan kuasa Tuhan? Pada saat saudara dan saya menghadapi satu pergumulan dan persoalan dalam hidup kita. Pada saat kau mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan selalu memperhatikan kita. Dan dia tahu tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Bagian yang kedua, saudara. Tadi yang pertama, bagaimana cara kita merespon setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita mengandalkan kuasa Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita belajar untuk mengandalkan kedaulatan Tuhan. Mari andalkan kedaulatan Tuhan. Kita akan baca di ayat yang ke-28 dari bacaan kita. Ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Jadi saudara perhatikan di sini bahwa Yesus itu lahir ke muka bumi untuk melaksanakan kehendak Bapa. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang Bapa telah tetapkan. Saudara perhatikan. Dari sejak Yesus lahir ke muka bumi. Setan sudah berusaha untuk menggagalkannya. Dia sudah berusaha untuk menggagalkan kelahiran Yesus dengan berbagai macam cara. Bahkan sampai dalam pelayanan Yesus. Saudara lihat, selalu ada tantangan dan persoalan. Ada tantangan, ada orang-orang yang tidak senang. Yesus menyembuhkan orang, ada yang tidak senang. Bahkan kita perhatikan yang terakhir, apa yang terjadi kepada Yesus. Pada saat Yesus harus dijual, Yesus harus dikhianati oleh yang namanya Yudas, muridnya sendiri. Orang yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Itu juga yang menjual Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Yesus saja ada yang mengkhianati, saudara tidak perlu heran kalau ada orang-orang yang mengkhianati hidup. Karena Yesus aja ada yang mengkhianati, bukan orang lain. Orang yang bersama-sama dengan Yesus. Yang terus mendengar pengajaran Yesus. Yang terus tahu. Dan Yesus memberikan contoh dan teladan setiap saat kepada murid-muridnya. Tapi ternyata
yang bersama-sama dengan dia juga yang mengkhianati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang sulit, kita harus percaya bahwa Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Allah berdaulat penuh atas kehidupanmu. Tidak ada satupun rancangan Allah yang mampu digagalkan oleh manusia jika engkau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Tidak ada satu rancangan Tuhan yang bisa digagalkan oleh manusia dengan cara apapun. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya, engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Andalkan kedaulatan Tuhan. Kalau engkau sudah yakin hidupmu ada di dalam tangan Tuhan, siapa yang bisa mengganggu hidupmu? Siapa yang bisa menyentuh hidupmu? Siapa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu? Seringkali kita yang menggagalkan rencana Tuhan. Kita sendiri yang menggagalkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun rancangan Allah yang mampu digagalkan oleh manusia. Oleh sebab itu jika kita sedang berada dalam kesulitan, kita sedang ada dalam persoalan, percayalah bahwa Allah terlibat di dalamnya. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Bapak Ibu perhatikan di situ bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Firman Tuhan berkata, mari kita baca 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Bapak Ibu perhatikan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Amin. Dalam segala persoalan dan pergumulanmu, firman Tuhan berkata Allah turut bekerja. Tapi perhatikan, dia tidak cukup sampai di situ. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Artinya ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu akan membuat engkau lebih baik, akan membuat engkau lebih lagi mengasihi Tuhan, akan membuat engkau lebih naik di hadirat Tuhan, engkau akan lebih lagi diberkati Tuhan. Bahkan mujizat-mujizat bisa terjadi dalam hidup kita. Mendatangkan kebaikan, tapi perhatikan di situ. Firman Tuhan berkata, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi, karena semua mendatangkan sesuatu untuk kita menjadi lebih baik, untuk kita menjadi lebih naik, untuk membawa kita lebih luas, untuk membawa kita terus masuk dan lebih lagi di hadirat Tuhan. Dan saya percaya segala sesuatu ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Tapi kuncinya saudara, engkau harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Mengasihi Tuhan. Sehingga engkau akan lihat karya-karya Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rencana dan kehendak Bapa tidak pernah gagal oleh apapun. Rencana dan kehendak Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan, dalam apa yang dialami oleh Yesus. Semuanya digenapi. Dan saya percaya bahwa apapun yang sedang terjadi atas bangsa kita, apa yang terjadi atas dunia ini, kalau ini seizin Tuhan, pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Ada maksud dan rencana Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan penyakit. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Dan Tuhan membawa kita, saudara, rancangan damai sejahtera, dan membawa kita untuk kita hidup dalam rencana Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan. Amin. Bukan rancangan kecelakaan. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari
andalkan kedaulatan Tuhan. Engkau percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh dalam hidup. Dia berkarya sepenuhnya dalam hidupmu. Engkau sedang dibawa kemanapun oleh Tuhan. Dia bebas untuk melakukannya. Kalau engkau berserah penuh, sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, engkau akan lihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Engkau akan lihat pembelaan Tuhan, karya Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga, bagaimana saudara dalam situasi di mana saudara semakin mengalami persoalan, semakin dijepit, firman Tuhan katakan kau akan semakin melejit. Ya, dalam pergumulan bagaimana supaya respon saudara benar? Tadi yang pertama adalah andalkan kuasa Tuhan. Yang kedua adalah andalkan kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, andalkan mujizat Tuhan. Andalkan mujizat Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-30. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata begini. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Saudara perhatikan di ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan saudara dan saya percaya saudara bahwa dari sejak dahulu sampai selamanya mujizat itu tetap masih ada. Amin. Mujizat masih ada. Saudara, kita diselamatkan. Firman Tuhan berkata, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, layakkah kita ini sebenarnya diselamatkan? Dalam kehidupan saudara dan saya yang penuh dengan dosa, banyak hal yang mungkin kita lakukan. Mungkin kita tidak layak. Tapi firman Tuhan berkata bahwa keselamatan itu satu anugerah. Saya katakan keselamatan itu sendiri adalah mujizat. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Itu satu anugerah, satu mujizat yang kita terima dari Tuhan. Amin. Mujizat yang kita terima. Kalau engkau sudah diselamatkan, hanya oleh karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kenapa kita tidak mensyukuri hal itu? Kalau keselamatan saja Tuhan berikan dengan gratis. Apalagi dalam hidup saudara. Apalagi dalam kebutuhan hidupmu. Kalau Tuhan saja sudah memilih saudara dan saya. Betapa luar biasanya. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tapi akulah yang memilih kamu. Saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Gunakan kesempatan yang ada untuk terus datang kepada Tuhan. Berikan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hiduplah terus dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau mau mengalami terus mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, saudara andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, terus hidup dalam hadirat Tuhan, senangkan hati Tuhan dengan hidup dalam kebenaran, banyak memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya, saat engkau melakukan hal itu dengan setia, Allah akan melakukan mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Kalau mujizat terbesar keselamatan saja Tuhan berikan, apalagi cuma kebutuhan hidup saudara. Apalagi dengan kesehatan saudara. Dan saya percaya bahwa kalau penyakit itu ada, baru mujizat itu akan terjadi. Amin. Karena kalau tidak ada persoalan, bagaimana Tuhan mau melakukan pertolongan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Banyak orang percaya yang merindukan untuk mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya juga saudara dan saya, kita selalu rindu bagaimana bisa terima mujizat Tuhan ya. Tapi sayangnya bahwa mujizat Allah tidak akan datang ketika keadaan kita hanya biasa-biasa saja. Sayangnya mujizat Allah tidak terjadi pada saat keadaan saudara baik-baik saja. Ya, kalau ditanya bagaimana keadaan Bapak Ibu, baik-baik saja.
Ternyata justru dalam keadaan baik-baik saja saudara, mujizat malah gak terjadi. Mujizat terjadi ketika orang percaya sudah dalam keadaan sangat terjepit. Mujizat terjadi pada saat saudara sedang mengalami pergumulan yang cukup berat. Bahkan sudah rasa secara manusia sudah tidak mampu. Dan pada saat saudara sudah tidak tahu, baru saudara berkata, Tuhan. Saudara menjerit, manggil nama Tuhan dengan sungguh hati. Dan saudara diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saudara diberikan hikmat oleh Tuhan. Saudara terima rema dari Tuhan. Ada sesuatu yang Allah sampaikan. Pada saat itu engkau diberikan kekuatan untuk mampu menghadapi setiap persoalan. Bahkan Tuhan berikan hikmat, diberikan solusi. Ada masalah, diberikan jalan keluar. Itulah mujizat yang Tuhan berikan bagimu. Pada saat engkau sedang sakit, engkau berkata banyak orang yang sakit sudah berobat ke sana kemari. Bahkan ada yang minta doa dengan saya, dikatakan dokter berkata bahwa tidak ada penyakitnya. Tapi secara manusia dia merasakan sakit. Dan saudara sudah gak tahu harus berbuat apa. Pada saat itulah berseru kepada Tuhan. Berkata, Tuhan tolong saya. Dan saya percaya pada saat kau berseru kepada Tuhan, mujizat itu akan terjadi dalam hidupmu. Engkau yang sakit, engkau pasti disembuhkan. Engkau yang lemah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bahkan jalan keluar bagi setiap persoalan dan pergumulanmu, Allah akan buka jalan bagimu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hidup andalkan mujizat Tuhan dalam hidup. Setiap hari Tuhan bisa melakukan mujizat. Kalau keselamatan saja Tuhan beri, apalagi hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Apakah kita pernah mengalami mujizat Tuhan? Apakah saudara dan saya, saudara sedang merindukan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup? Minta sama Tuhan, hidup sungguh di dalam Tuhan. Saudara, dalam Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Bangsa Israel mereka berjalan pada saat siang hari, dikatakan ada tiang awan yang menyertai dia. Pada saat malam hari ada tiang api yang terus memimpin perjalanan mereka. Nehemia 9 ayat yang ke-12. Saudara bisa lihat. Bangsa Israel disertai Tuhan. Dan mereka berkata, pada saat ada tiang awan dan tiang api, mereka tahu bahwa yang menyertai perjalanan mereka adalah Tuhan sendiri. Bangsa Israel mengalami mujizat demi mujizat. Mereka setiap hari diberi makan mana oleh Tuhan. Tapi bangsa Israel seringkali mereka adalah terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Sudah mengalami banyak mujizat Tuhan. Tapi masih juga bangsa Israel seringkali mereka menyakiti hati Tuhan. Dan dengan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mujizat Tuhan sudah kau rasakan dalam hidupmu. Jangan engkau jauh dengan Tuhan. Jangan kau mengandalkan dunia ini. Jangan engkau bergantung harap kepada manusia. Tapi mari sungguh-sungguh bergantung harap kepada Tuhan. Dan saya percaya, kalau 3 hal ini Bapak Ibu lakukan, dalam situasi yang terjepit dalam hidupmu, engkau akan semakin melejit. Artinya engkau akan semakin diangkat oleh Tuhan. Engkau akan semakin melihat pertolongan Tuhan. Dan rencana Tuhan yang besar akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Dalam situasi dan keadaan seperti apapun. Dalam situasi yang mungkin sangat tertekan, menekan, menghimpit saudara. Satu hal yang perlu saudara harus lakukan. Mari terus andalkan Tuhan. Percaya kuasa Tuhan. Percaya kedaulatan Tuhan. Dan percaya mujizat Tuhan itu masih ada. Dari dahulu sampai sekarang saudara masih ada. Amin. Dan pada saat saudara percaya,
Tuhan akan terus memimpin hidup kita. Engkau akan lebih dan lebih lagi hidup mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kita angkat pujian. Lingkupiku dengan sayapmu Tuhan. Supaya engkau lebih lagi terus di hadirat Tuhan. Saat badai bergelora, engkau akan terus ada di hadirat Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan sayapmu naungiku dalam kuasa. Mari semua bangkit berdiri, agungkan Dia. Lingkupiku dengan sayapmu. Amin, haleluya. Naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Haleluya. Yesus Tuhan. Yes. Apapun yang terjadi, mari andalkan Tuhan. Berseru kepada Haleluya, mujizat itu masih ada. Biarkan Tuhan berdaulat sepenuhnya dalam hidupku. Terima kasih. Mari katakan dengan iman, lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku, haleluya, haleluya. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasa. Mari angkat tanganmu, katakan saat badai bergelora. Apapun masalah yang sedang kau hadapi, datang kepada Tuhan, berseru. Haleluya. Bapa kerajaan atas besar, ku tenang sebab Kau. Oh, katakan di saat badai bergelora, biarkan kuasa Tuhan bersamamu. Tuhan pulihkan apa yang sakit disembuhkan. Haleluya. Kerajaan atas besar, ku tenang sebab Kau. Ku tenang sebab Kau. Katakan aku tenang bersamamu, sebab Kau lagu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarkah kuasa Tuhan menjamahmu Bapa, dalam nama Yesus. Biarlah kuasa pemulihan terjadi bagi gereja-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu Bapa, berkati gereja. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Lawat jemaat-Mu Tuhan, lawat jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau ajaib. Apapun yang terjadi, kami mau terus mencari Tuhan. Masalah pergumulan boleh ada, tapi kami percaya jika kami bersama dengan Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang. Kami mau terus datang di hadirat. Kami mau terus ada di dalam Engkau. Kami mau belajar untuk mengandalkan Engkau. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh benar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah. Sekali lagi katakan, maka jiwa kami, maka jiwaku pun memujimu. Engkau ajaib, Engkau hebat Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Allahku, sungguh besar, sungguh besar Allahku. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu, apapun yang kau lakukan, yang dijumpai tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Tuhan mengangkatmu menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, keluargamu, buah kandunganmu semua diberkati Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari sama-sama yang diberkati katakan